Ibu Biring lah, belajarlah sama Ibu Biring, dia pandai itu. Kalau ada orang datang jualannya, pasti gitu dia. Percayalah, datanglah saudara ke sana. Pasti, mari. Amin. Itu dia waiter. Ayo silakan duduk. Ini menunya. Pilih Pak, ada yang mahal, tergantung enaknya. Ada yang murah. Ya, ini Pak ada harganya. Dia berdiri di situ nggak langsung. Ini udah terharga. Asal ibu tahu harganya. Ya lagi, alais. Asal ibu tahu udah sama naik tobai. Saling menggarap 800.000. Nggak tahu dia daftar harga kan? Makan dia. Gimana itu yang masuk TV itu? Jodoh ketemu lagi. Ini daftar harga. Ditunggunya. Kadang-kadang orang makan ini pun sengaja dilama-lama makan ya kan? Asal lele gimana cong-cong isi? Ya kan? Jangan jahat gitulah saudaraku. Cepat-cepat pesan. Tengok. Sudah pun dibacai semua. Naik lagi dari atas, baca lagi sampai ke bawah. Naik lagi. Ujung-ujungnya nasi goreng. Sudah dibaca 5 kali. Naik pun daftar harga. Ujung. Aduh, udah nasi goreng. Enggak di sini. Kalau di sini nggak lihat harga, lihat selera. Bahwasanya tahun 2021 ini adalah tahun penuaian bagi kita semua. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, dalam minggu pertama ini kita awali dengan pelajaran renungan firman Tuhan supaya kita memiliki dasar, fondasi tahun 2021 ini. Fondasinya harus kuat, dasarnya harus kuat. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, mari kita baca dulu Matius 7 ayat 24. Ayat 24 sampai 27. Saya bacakan untuk saudara. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Ia mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datang banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Ada 2 macam dasar. Ada 2 macam fondasi, begitulah kira-kira. Haleluya. Saudara yang kasih, lewat perumpamaan ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa manusia ada 2. Manusia bijaksana, ada manusia bodoh. Amin. Keduanya membangun rumah. Tetapi manusia yang bijaksana membangun rumahnya di atas batu karang yang kuat. Itulah kalau kita bijaksana. Tapi kalau tidak bijaksana, membangun rumah asal-asalan. Boleh jadi apa yang dikatakan firman Tuhan asal-asalan, seperti membangun di atas pasir. Itulah orang yang
tidak bijaksana. Saudara yang kekasih, boleh jadi kedua-duanya sama-sama dibangun, boleh jadi kedua-duanya sama-sama cantik, boleh jadi kedua-duanya, saudaraku yang kekasih, dihuni oleh orang kaya, tetapi yang membedakan mereka, bangunan mereka ini adalah fondasi dan dasarnya. Bagaimana mereka membuat dasarnya itu sangat penting. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, yang membedakannya ketika datang angin, datang hujan, datang banjir, datang gempa, itulah yang membedakannya. Apakah rumah itu dasarnya, fondasinya kuat? Amin. Atau fondasinya tidak kuat? Atau fondasinya di bawah pasir? Saudara yang kasih, itu akan kelihatan. Jadi dalam hidup kita menjalani tahun ini, kita akan mengalami angin, badai, goncangan. Boleh jadi tsunami pun. Bukan tsunami air belawan sana masuk kemari, bukan. COVID ini pun termasuk tsunami ini. Haleluya. Saudara yang kasih, mungkin akan ada lagi, mungkin. Nah, jadi jangan takut, tergantung fondasi kita. Amin. Bagaimana fondasi kita? Kita bangun supaya kita tidak takut, supaya kalau datang pun badai, datang goncangan, datang topan, datang pun tsunami, kita tidak roboh. Haleluya. Tidak roboh. Karena apa? Karena fondasinya kuat, karena dasarnya kuat. Haleluya. Nah, jadi inilah yang perlu saudara yang kasih kita perhatikan, supaya kita dalam menjalani tahun 2021 ini tidak mengalami stres, depresi, namun kita, saudaraku, dapat melewatinya dengan baik, dengan hidup bersukacita, penuh damai sejahtera, kemajuan, peningkatan jadi pada kita. Haleluya. Jadi amat penting, sangat penting kita membangun fondasi. Bukan lamanya menjadi Kristen, bukan saudara punya jabatan pelayanan dalam sidang Tuhan, bukan saudara yang kasih. Tapi fondasinya, saudara yang kasih, janganlah pasir. Amin. Sifat pasir itu berubah-ubah, tidak tetap. Haleluya. Saudara yang kasih, itulah sifat pasir. Jadi kalau kita membangun di atas pasir, bangunan rohani kita tahun ini di atas pasir berubah-ubah. Sebentar saudara rohani, tetapi harus dari dalam hati. Nggak bisa karena didorong-dorong, nggak bisa karena dipuji-puji, tidak bisa karena dikunjung-kunjungi. Amin. Nanti kalau sudah tidak dikunjungi, mandele. Nah, itu dibangun di atas pasir. Kita tidak mau itu. Kita mau saudara semua orang yang tangguh, tough, kuat, tangguh. Itu dia, tough. Bukan tough mobil Pak Sembiring. Ya, mobil Pak Sembiring lumpur pun dihajarnya itu. Ya kan, saya nggak ada lumpur di sini. Jadi kalau ada lumpur di sini, wow, sudah dicobanya itu. Haleluya. Ya. Jadi saudaraku, menjadi orang yang janganlah bangun rohani di atas pasir. Janganlah bangun rumah tangga di atas pasir. Janganlah bangun kehidupan kita di atas pasir.
Amin. Bisa berubah-ubah. Jadi jangan berubah-ubah. Sekali rohani, rohani terus. Sikit amin ya. Haleluya. Jangan mau lagi dilemahkan. Amin. Siapapun yang melemahkan saudara, baik itu orang terdekat maupun orang yang jauh, jangan mau dilemahkan. Jangan berubah lagi. Sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Apapun tantangannya, apapun badainya, apapun goncangannya, tetap ikut Yesus. Haleluya. Banyak orang membangun hidup mereka di atas pasir. Seperti kalau dia punya uang, dia bangun hidupnya dengan kekuatan uangnya. Saudara yang kasih, dia mau kemana saja pergi bergereja, dia kalau bisa jangan diganggu. Kenapa? Karena banyak uangnya. Aku mau ke gereja manapun, katanya, sukaku, katanya. Aku punya banyak uang. Haleluya. Aku nggak takut mati. Aku nggak takut kalau tidak ada yang menguburkan aku, karena banyak uangku. Itu dibangun di atas pasir. Haleluya. Saudara yang terkasih, mari tertanam di dalam sidang Tuhan, supaya boleh digembalakan dengan baik, diarahkan dengan baik. Haleluya. Banyak pendeta sekarang sombong, sudah menjadi besar, tapi sombong itu dibangun di atas pasir. Roboh, hancurnya semua itu kalau dibangun di atas pasir. Percayalah, ada yang dibangun di atas pasir itu mengandalkan uang, mengandalkan bisnis, mengandalkan politik. Yang seperti itu tidak lama. Amin. Itu dibangun di atas pasir. Saudara yang kasih, ada yang membangun dirinya di atas ketenaran, artis-artis yang terkenal. Sementara bukan karena ketenaran itu, dasar kehidupan yang terbukti dengan banyaknya artis yang bunuh diri, banyak artis yang stres, banyak artis yang terikat narkoba, banyak artis yang kawin. Ada yang mau kawin cerai di sini? Janganlah. Amin. Yang muda-mudi yang menjawab enggak. Ya, kaum bapak, kaum ibu ini macam mana? Mau kawin cerai? Ya. No. Haleluya. Itu dibangun di atas pasirnya itu poligami. Percayalah. Amin. Percayalah. Jangan ingkari perjanjian perkawinan saudara. Seberapa jahat pun suami saudara, doakan dia selamat. Seberapa jahat pun istri saudara. Sekarang ini bukan hanya suami-suami yang jahat, istri-istri pun banyak yang jahat. Tapi lebih jahat suami-suami sepertinya. Tapi bukan suami-suami yang di sini. Suami-suami yang duduk di sini, saya lihat, mantap. Betul ibu-ibu? Banggalah kepada suami saudara, amin. Suami-suami kasihilah istri. Gak ada yang lain. Kalau istri-istri ini pengen dikasihi, gak banyak uang pun, yang penting dikasihi. Itu ajanya. Betul gak ibu-ibu? Semenderita apapun ibu-ibu ini, yang penting jangan dikasari.
Apalagi di pastap. Tahu pastap? Harimu. Aduh, kepala rumah tangga sudah. Yang pastap jangan dipastapi lah istrinya. Disayang. Lomong. Itu hasian. Itu dia dibangun di atas batu karang, bukan di atas pasir. Kalau dibangun di atas pasir, itulah yang bertengkar terus. Amin. Kenapa bertengkar terus? Merasa ada penyesalan. Aduh, nyesal kali aku dalam hati. Nyesal kali aku kawin sama kau, katanya. Janganlah keluar seperti itu perkataannya. Enggak di sini. Audui. Jangan, enggak. Enggak ada. Di sini enggak ada. Amin. Jadi saudaraku, bangunlah kehidupan kita di atas batu karang. Kalau kita melihat batu karang ini, saudara yang kasih, datang pun badai, datang pun goncangan, datang pun tsunami, batu karang itu tidak bergeming. Tetap dia di sana. Amin. Kalau kita bangun kehidupan kita di atas batu karang yang teguh, maka bagaimana suami saudara menganiaya, menjolimi, menyakiti, tidak ada keluar dari perkataan saudara, ikut cerai dong, ikut cerai. Nggak ada. Doakan. Tidak ada yang lebih kuat daripada itu semua. Sekeras apapun orang, kalau kita doakan, kalau kita kasihi, pasti luluhnya itu. Amin. Haleluya. Itulah dia dibangun di atas batu karang. Bukan hanya ketika enak, semuanya indah, lalu janji itu, saudaraku yang kekasih, janji perkawinan itu digenapi. Tidak, dalam segala perkara dalam hidup kita ini, apapun yang kita alami, setia saja sama dia. Amin. Doakan supaya bertobat, layani supaya bertobat. Mungkin bukan sekarang, mungkin besok. Haleluya. 1 Korintus 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Kalau kita membangun rohani kita, rumah tangga kita di atas batu karang, apa batu karang itu? Di atas Kristus. Maka selamatlah rumah tangga kita. Maka selamatlah hidup kita sampai nanti Yesus datang kedua kali. Amin. Jadi batu karang itu adalah Yesus. Rumah tangga harus ada Yesus. Pribadi lepas pribadi harus memiliki Yesus. Sehingga kuat dia. Tidak tergoncangkan. Datang pun pariban dari Bandung kepada yang muda-mudi ini, tapi beda agama, beda keyakinan lah, dia tidak tergoda. Secantik apapun dia, sekaya apapun dia. Amin. Tidak tergoda dengan iming-iming pekerjaan. Kalau kau tinggalkan kepercayaanmu, boleh masuk kau kerja. Saudara yang kasih, dia tidak akan terpengaruh. Haleluya. Karena dia dibangun di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara yang kasih, Ibrani 12 ayat 25 sampai dengan 27. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi,
tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikannya supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Amin. Jadi mau tidak mau adanya goncangan itu. Tapi setiap orang yang bisa digoncangkan akan tergoncang. Yang dibangun di atas pasir akan tergoncang dan roboh, akan jatuh. Haleluya. Akan hilang, akan lenyap, akan rusak. Saudara yang kasih, Tuhan mengizinkan goncangan itu karena memang kita masih di dunia. Nanti kalau kita sudah ke sorga, gak ada lagi semuanya itu. Pengen pun kita ke dunia ini gak bisa lagi. Oleh karena itu saudaraku, sebentarnya kita di dunia ini, bangunlah hidup kita di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Jadi bagaimana kita membangun di atas batu karang? Saudara yang kasih, dimulai dari mendengar. Amin. Coba katakan, membangun di atas batu karang, di atas Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus, dimulai dari mendengar. Apa yang kita dengar saudaraku? Perkataan Tuhan. Jangan perkataan setan. Apa yang kita dengar? Firman. Haleluya. Itulah yang perlu didengar. Jangan dengar gosip-gosip orang. Apapun yang dikatakan orang tentang saudara, kejelekankah, keburukankah, jangan dengar. Jangan terganggu. Haleluya. Telinga saya ini sudah mulai kebal dia. Sudah bertambah kebal, bukan mulai kebal. Terhadap setiap perkataan-perkataan miring. Apapun kata orang, terserah dia. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Amin. Begitu juga kita semua yang ada di sini. Jangan terganggu. Haleluya. Jangan, mana siapa orangnya? Ise. Saudara bawa belati saudara, nggak ada gunanya itu. Amin. Mulai mendengar. Apa yang didengar? Firman Tuhan. Apa yang didengar? Perkataan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa yang kita lakukan setelah kita mendengar? Mentaati. Sederhana ya. Fondasi itu dibangun di atas batu karang. Bagaimana membangunnya di atas batu karang? Dengan mendengar dan mentaati. Yang kedua apa? Mentaati. Banyak orang jago teologi, banyak orang pintar, tapi tidak banyak orang mau mentaati. Tuhan tidak mau cari orang yang hebat dan pintar. Bagus, tapi lebih baik kita mentaati. Sedikit kita tahu, satu yang kita tahu, itu yang kita taati. Haleluya. Haleluya. Selanjutnya apa yang mau kita kerjakan? Saudaraku, mendengar, mentaati, lakukanlah dengan tekun. Bagaimana kita melakukannya dengan tekun, saudaraku? Masuklah dalam hadirat Tuhan setiap hari. Haleluya. Masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk dalam mesbah doa.
kita lakukan firman tanpa kita punya hubungan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, itu juga kadang-kadang kita melakukannya dengan kekuatan kita. Jadi kita ikuti tahap-tahapnya. Amin. Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ini menjaga kita untuk bisa bertekun mengerjakan, mentaati apa yang dikatakan firman. Haleluya. Masuklah dalam hadirat Tuhan. Setiap hari carilah wajah Tuhan, supaya kita juga setiap hari bisa melakukan firman. Amin, saudaraku. Kita nggak seperti dulu. Kalau baik Allah itu ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Sebenarnya kita harus masuk kepada ruang maha kudus ini. Amin. Jangan menjadi orang Kristen yang ada di pelataran, tidak bertumbuh. Masuk lagi lah ke ruang kudus. Amin. Lebih dalam lagi, masuk ruang maha kudus. Di ruang maha kudus inilah kita berbicara dan Tuhan berbicara. Nggak ada amin. Amin. Tuhan mau nggak bicara sama kita? Tuhan bicara nggak seperti saya ngomong? Enggak. Tapi masuk dulu dalam ruang maha kudus, dalam doa setiap hari, tanpa ada gangguan dari siapapun. Kusuk berdoa. Di sana kita berkata-kata. Amin. Kalau zaman dulu saudara, untuk masuk ruang maha kudus ini, di pelataran pun sudah dikorbankan kambing domba, lembu sapi. Saudara biar kasih. Jadi korbankanlah apa yang menghalangi saudara untuk masuk ruang maha kudus. Korbankanlah. Apa yang perlu dikorbankan? Waktu. Beri waktu untuk berdoa, beri waktu untuk membaca firman. Itu korban-korbannya. Beri waktu untuk beribadah. Puji Tuhan, saudara tidak pulang kampung, memberi waktu beribadah pada hari ini. Puji Tuhan, saudara melakukan firman. Jaga itu. Bagaimana menjaganya? Terus berdoa setiap hari. Jaga api itu. Bukan karena ada COVID saudara takut pulang, bukan. Atau karena COVID-nya saudara takut pulang ini. Gak biasanya kan tahun baru ini begini banyak orang beribadah. Atau karena COVID ini saudara gak pulang? Gak tahu. Lekepe gak ada uang. Puji Tuhan lah, saudara datang beribadah, amin. Tapi semuanya itu, apapun alasannya, yang jelas saudara duduk di sini, itu sudah melakukan firman. Jaga terus, amin. Jaga, tetap teguh di dalam Tuhan. Fondasi kita harus kuat. Berkorbanlah. Saudara gak ada uang pun sampai ke tempat ini sudah satu pengorbanan. Saya percaya, saudaraku, banyaknya yang berkorban datang ke sini, jalan kaki, ya, antar jemput, antar lagi anak-anaknya, antar lagi familinya, antar lagi istrinya, ya. Puji Tuhan, saudara sudah berkorban. Karena memang begitulah saudaraku, kita mengusahakan yang api kita itu tetap menyala. Harus ada pengorbanan. Kalau tidak ada pengorbanan,
maka pengikutan kita akan dibangun di atas pasir. Haleluya. Nah, jadi saudara yang kasih, masuklah dengan pengorbanan, masuklah dengan puji-pujian. Amin. Suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan. Kalau lagi gak ada uang, puji Tuhan. Marulupo lupton diki anang diteo Yesusi amusure begemai selas roha kumandoki. Ya, padahal uang gak ada. Ada pun uang receh. Tapi marulupo lupton diki. Mana nih suaranya? Hamusude begemai. Padahal uang di kantong 1.000 perak. ada tapi sedikit. Janganlah tidak ada ya. Ada tapi sedikit. Marulupo lupton diki. Terus Amusude begemai. Padahal uang di kantong ada tapi sedih. Puji Tuhan. Jadilah kepada saudara sebagaimana iman saudara. Amin. Nah, jadi nggak terpengaruh oleh apapun. Pondasi saudara kuat, penuh dengan pujian. Bukan penuh dengan sungut-sungut. Bilang sama temannya, jangan penuh sungut-sungut lah. Haleluya. Sudah ada yang bertahun baru ke rumah saudara? Kalaupun gak ada yang datang bertahun baru, nara dia sudah akka kembang loyang dohot kacak tojen. Dia rondang adong naro. Kami nanti yang datang. Haleluya. Nah. Saudara yang kekasih, penuh dengan pujian. Amin. Di dalam tubuh kita ini ada namanya endorfin. Endorfin inilah yang mengalahkan penyakit. Endorfin ini datang dari sukacita. Jadi kalau saudara yang sakit mau bertambah endorfinnya di dalam, marlas di rohaman. Penuh dengan nyanyian-nyanyian rohani. Amin. Maka dia bertambah endorfinnya itu. Maka dia mengalahkan kanker, mengalahkan tumor. Itulah sebabnya dikatakan hati yang gembira obat yang manjur. Bukan setengah manjur. Bukan mudah-mudahan manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi penuhlah nyanyian sukacita. Haleluya. Kalau kita sudah penuh dengan hadirat Tuhan di ruang Maha Kudus, Tuhan pasti bicara. Kan rindu kita mendengar suaranya. Dia akan berbicara. Ada apa anakku? Apa masalahmu? Udah tahu jadi ya, tapi ditanya lagi kan, supaya kita beritahukan kepadanya. Saudara yang kasih, kita semuanya merindukan Tuhan datang kepada kita. Apakah saudara mau didatangi oleh Tuhan? Masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Maka dengar suaranya. Jangan saudara saja yang ngomong. Ada waktunya berhenti, berdiam diri, dengar suaranya. Mungkin suaranya berkata, bertobat kau anakku, tinggalkan tenggen itu, tinggalkan judi itu, tinggalkan selingkuh itu, apalagi tinggalkan bohong itu, tinggalkan menggosip itu,
Tinggalkan sakit hati itu. Dengar. Oh lo Bapak. Oh lo Bapak. Hah? Tinggalkan sosmed katanya. Itulah yang paling berat. Boy doh, ditinggalkan sosmed ini. Jangan terus-terusan lah, jangan terikat, itulah maksudnya. Minggu lalu kita sudah janji pembukaan tahun. Sosmed kita itu untuk menginjil, beritakanlah Injil. Bikinlah di situ firman Tuhan. Amin. Matius 6 ayat 3. Apa isinya? Cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Masukkan. Besok lagi Matius 6 ayat 33. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mungkin yang semalam nggak nengok. Mungkin hari ini dia nengok kan? Baca lagi. Kalaupun sebulan ini Matius 6 ayat 33. Saudaraku, percayalah, pasti ada yang bertobat. Haleluya. Jangan cuma jualan, boleh jualan, tapi di bawahnya itu cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya kan? Diskon 50%. Bikin dulu di atas, diskon 50%. Baju baru untuk tahun baru. Di bawahnya, jangan lupa cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Haleluya. Bisa nggak dipraktekkan ini? Bisa. Saya percaya bisa. Amin. Semangat. Amin. Nah, jadi saudaraku, dengan demikianlah kita sanggup menantikan kedatangan Tuhan sampai Dia datang kembali, tidak lama lagi. Kalaupun Dia belum datang, kita yang berangkat ke sana. Bagaimana kita bisa sampai dengan menantikan Tuhan? Amin. Dengan demikianlah kita menantikan Tuhan. Dengar pertama suara Tuhan. Lakukan perkataannya. Bagaimana dengan melakukan perkataannya? Dengan apa? Membangun hidup di atas batu karang, jangan di atas pasir. Setelah itu, saudaraku, bagaimana kita bertekun di situ? Jaga dengan persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita jaga persekutuan kita dengan Tuhan, itulah dia menanti-nantikan Tuhan. Jadi menanti-nantikan Tuhan bukan hidup asal-asal. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan di dalam doa. Jaga terus. Amin. Terus datang berbakti. Komsel, sel grup kita datang. Kalau saudara tidak kerja, datang. Jangan bermalas-malas. Bilang sama temannya, nggak ada lagi lah malas-malas itu. Haleluya. Janganlah ada yang malas-malas lagi. Malas itu membangun hidup di atas pasir. Apapun yang namanya malas. Pendeta pun kita malas, dimuntahkan nanti. Haleluya. Jadi jangan orang dunia nggak kenal Tuhan pun kalau dia rajin, kaya dia. Amin. Walaupun dia binasa, tapi kalau rajin, dapatnya apa yang dicarinya itu. Ini ke gereja pun malas, nggak di sini. Makanya dari sini Namo Rambe pun datang kan, Pak Cindy kan, bukan karena ada mobilnya, bukan, tapi sikap hati itu. Amin. Dekat pun tetangga saya, saudara,
berapa rumah dari sini, tapi kalau nggak ada hati sama Tuhan, susah hati saya kalau ditanya, kemana si Anu? Yang nanya orang Jawa pula, susah hati saya menjawabnya. Haleluya! Jaga saudaraku, api Roh Kudus, jaga, bangunlah di atas batu karang. Tahun ini saudara yang tahun 2020 macet-macet komselnya, datang nggak datang, datang nggak datang. Tanggal muda datang, tanggal tua nggak datang. Ada bertengkar sedikit suami istri nggak datang. Lagi dimarahi pimpinan nggak datang. 2021 jangan lagi. 2021 jangan lagi. Jaga, amin. Menanti-nantikan Tuhan dan roh yang menyala-nyala dengan semangat, dengan beribadah, amin, dengan membaca firman. Waiter, seperti waiter, menantikan Tuhan itu seperti waiter. Waiter itu pelayan restoran. Waiter atau waiters ya? Waiters. Iya. Seperti yang dibilang Gloria, waiters. Saya kurang pandai ngomongnya. Waiter. Kalau orang Inggris nggak, R-nya itu nggak kedengaran itu. Kalau seorang pelayan restoran itu, dia duduk di pintu. Begitu mobil parkir, motor parkir, orangnya turun, depan pintu dia sudah berkata, selamat datang Pak, silakan masuk Pak. Bukan silakan masuk, begitu saja diantar. Mari Pak, mana kursi yang Bapak mau? Niona labok, niona empuk. Nah, amin. Ini VIP, yang sana sederhana. Silakan Pak. Ibu Biring lah, belajarlah sama Ibu Biring, dia pandai itu. Kalau ada orang datang jualannya, pasti gitu dia. Percayalah, datanglah saudara ke sana. Pasti. Mari. Amin. Itu dia waiter. Ayo silakan duduk. Ini menunya. Pilih Pak, ada yang mahal, tergantung enaknya. Ada yang murah. Ya, ini Pak ada harganya. Dia berdiri di situ nggak langsung. Ini udah terharga. Asal ibu tahu harganya. Ya lagi alais. Asal ibu tahu udah langsung naik tobai. Saling menggarar 800.000. Nggak tahu dia daftar harga kan? Makan dia. Gimana itu yang masuk TV itu? Jenuh tahu lagi. Ini daftar harga. Ditunggunya. Kadang-kadang orang makan ini pun sengaja dilama-lama makan ya kan? Asal lele gimana cong-cong isi. Iya kan? Jangan jahat gitulah saudaraku. Cepat-cepat pesan. Tengok. Sudah pun dibacai semua. Naik lagi dari atas, baca lagi sampai ke bawah. Naik lagi. Ujung-ujungnya nasi goreng. Sudah dibaca 5 kali. Naik pun daftar harga. Ujung. Aduh, udah nasi goreng. Enggak di sini. Kalau di sini nggak lihat harga, lihat selera. Amin. Itu sabar dia nunggu di situ kan, berdiri dia di situ. Entah apapun dalam hatinya, yang jelas dia sabar dia. Amin. Nah, udah dibawa, ambil makanannya, taruh di situ, ditunggunya lagi. Apalagi kira-kira yang perlu?
Makanan penutup tidak ada. Apa makanan penutup? Buah. Tusuk gigi. Udah ngara deh sudah isi. Ada orang sadana orang dah buat jok. Makanan penutup. Pelayan itu pasti tahu itu makanan penutup. Nih, nyon, dongkrak. Sampai benar-benar mereka pulang. Kalau yang benar-benar waiters, cuma nanya ngomongnya, ditunggunya. Makan pun kadang ditunggu di situ. Kalau agak jauh dia kan, supaya kapan mereka panggil, hatop gimana roh? Itulah dia waiter, menanti, menunggu. Berasal dari kata wait, bahasa Inggrisnya. Bahasa Bataknya itu tadilah waiter. Wait, menunggu, nanti. Jadi nantikanlah Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi di depan, dengan sabar kita menunggu, menanti. Orang yang menanti-nantikan Tuhan seperti burung Raja Wali dia. Tidak seperti ayam. Amin. Saudara yang kasih, dia seperti burung Raja Wali. Kalau ayam di bawah saja kan, sama kayak manusia. Kita masuk ke hutan itu bisa tersesat, nggak tahu jalan lagi. Kenapa? Pohon semua. Coba kalau Raja Wali, wow dia terbang, wow, tahu dia, nggak pernah dia tersesat. Kenapa? Dia tahu jalan. Dia lihat ke bawah semuanya, dia tahu. Amin. Biarlah kita menanti-nantikan Tuhan seperti burung Raja Wali, nggak tersesat kita di dunia ini. Haleluya saudaraku. Berdiam diri juga saudaraku seperti Raja Wali itu artinya saudaraku diam dalam hadirat Tuhan, menanti-nantikan Tuhan dengan sabar. Amin. Adapun kesedihan kita alami hari ini, nantikan Tuhan dengan sabar. Ibarat burung Raja Wali, sabarlah. Tahu kita kehidupan kita, tahu kita tujuan kita, tahu mau kemana arah kita, tidak tersesat. Kita tidak di dalam hutan belantara yang tidak tahu jalan. Amin. Adapun pergumulan saudara, nantikan Tuhan dengan sabar. Jangan bersungut-sungut. Adapun kekurangan di sana sini, nantikan Tuhan dengan sabar. Amin. Banyak berdiam diri, bersekutu sama Tuhan. Baca Alkitab. Saudara sudah dapat schedule kan? Sudah? Yang belum dapat coba angkat tangan. Schedule kita ada yang baru, tapi ada kesalahan sedikit, nanti Ibu Gembala tanya. Yang belum dapat, semua dapat gratis. Tapi kalaupun gratis jangan dibuang-buang. Amin. Haleluya. Kalender saudara pun gratis, janganlah diribaki songoni. Ini foto Pak Gembala ini. Diriba, rat. Tuhai membungkus ikan asin. Janganlah. Men, capek saya desainnya itu. Kalender itu pun Gembala Rasmi yang mendesain itu. Banggalah saudara. Haleluya. Jangan dikoyak-koyak. Ini pun jangan dikoyak-koyak lah. Ini pun Gembala Rasmi juga yang mendesain ini. Sudah tanya Gembala Rasmi. Haleluya. Ada 4 poin di situ. Bacalah untuk tahap-tahap membaca firman Tuhan. Amin. Itu saja pesan kami mengawali tahun ini. Teguhlah kita, kuatlah kita. Saya rasa ini perlu saudara baca lagi. Ini saya banyak lompat-lompat ini. Kalau dibaca mendel satu-satu,
panjang, mau sampai 2 jam. Ibu gembala pun di belakang udah, Pak Topi. Jadi baca lagi, amin. Mari kita bangkit diri.